Oke, kita lanjut ke contoh soal di halaman 16. Kalian bisa buka LKS-nya juga halaman 16. Jadi di halaman 16 itu pengertian pengertian secara bahasa ya dari penjelasan ini. Ini kan kalau saya ngejelasinnya pakai gambar gitu, biar lebih visual, lebih kelihatan. Nah, kalau narasinya ada di LKS halaman 16 atau 15. Ini kita bahas contoh soal nomor satu yang ada di halaman 16. Tentukan batas-batas nilai K. Jadi ini tanya nilai K ya. Agar grafik fungsi fx sama fx kuadrat, sorry. X kuadrat min 3x plus 1 x tambah 5k sama dengan 1 memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Jadi pertanyaannya kayak gini. Pertanyaannya tuh tentang nilai K-nya dan ada syaratnya memotong sumbu x di dua titik yang berbeda. Pertama, kalau ketemu soal kayak gini, kita identifikasi dulu mana A-nya, mana B-nya, mana C-nya. Di sini A-nya itu kan depan X kuadrat ya, yaitu 1. B-nya itu sama dengan depan X, berarti B-nya ini ya, min 3K tambah 1. Terus C-nya sama dengan 5K min 1. Ini. Terus yang kedua, lihat kodenya. Memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Berarti kita lihat tadi memotong sumbu X, ini ya, memotong sumbu X dua titik yang berbeda berarti di bentuk yang pertama nih yang D sama lebih besar daripada nol. Dia kan memotong dua titik yang berbeda. Oke, berarti dia minta perhitungan dari D lebih besar dari nol. Ya, pertama kita buka dulu nih eh, rumus D-nya. Rumus D itu kan B kuadrat min 4 kali A kali C ya. Jadi lebih dari nol. Nah, B-nya itu kan ini. Jadi kita isi nih B-nya min 3K tambah 1 kuadrat min 4 kali 1 kali 5K min 1 lebih dari nol. Gini kan. Terus ini kurungnya ada kuadrat, kurungnya ada dua, itu yang satu buat kuadrat, yang satu buat minus ya. Jadi untuk penguadratannya, pertama kita kuadratkan dulu minusnya. Minus kuadrat itu kan plus ya, minus kali minus ya udah plus. Berarti selesai nih urusan kita sama si minus kuadrat ini. Anggaplah udah berubah jadi plus, udah nggak jadi masalah. Terus sekarang 3K plus 1 kuadrat. Nah, 3K plus 1 kuadrat, biasanya kan kalian hitung gini. 3K plus 1, 3K plus 1 gini kan. Kali pelangi gitu kan. Gitu kan, gini. Ini boleh kalian kalau belum biasa pakai cara cepat, boleh pakai kayak gini. Tapi saya lebih suka pakai cara cepat. Jadi cara cepatnya gini. Pertama 3K dikuadratin. 3K dikuadratin itu kan jadi 9K kuadrat. Gitu kan. Terus yang kedua dikali semua. 2 dikali 3K itu kan 6K ditambah satu, ditambah satu, maaf, dikali satu. Jadi ini semua dikali nih. 2 kali 3K kali satu. Jadi plus 6K. Ditambah sama satu kuadrat. Satu kuadrat ya udah satu gitu kan. Eh, Selanjutnya min 4 ini kan masuk nih ke sini. Min 4 kali 5K jadi min 20K. Mm, Min 4 dikali min satu itu jadi plus 4 lebih dari nol. Oke, lanjut kita sederhanakan ya. 9K kuadrat nggak ada temennya. Ya udah kita tulis 9K kuadrat. Terus 6K dikurang 20K itu kan min 14K. Satu tambah 4 jadi 5 lebih dari nol. Oke. Kalau ini tentang persamaan atau tandanya di sini. Kalau tentang persamaan ya, kalau tandanya di sini itu pakai sama dengan, ini tinggal kita faktorin, cari nilai K-nya gitu. Nah, masalahnya di sini itu kita pakainya tanda lebih dari. Jadi kalau lebih dari ini penyelesaiannya pakai pertidaksamaan linear yang seharusnya kalian pelajari nih di kelas 10 semester 1
kalau ada di kurikulum 2013. Cuman karena kalian ada di kurikulum Merdeka dan nggak ada pembahasannya, jadi silahkan simak baik-baik penjelasan saya ya. Kalau misalnya kurang paham, di pause diulang aja bagian-bagian yang nggak pahamnya gitu. Karena ini emang belum pernah kalian pelajarin. Oke, pertama, ini karena lebih dari nol ini kita abaikan dulu. Kita bikin jadi persamaan dulu ya. 9K kuadrat min 14K tambah 5 sama dengan nol. Nah, ini kita faktorin kayak biasa untuk nyari K-nya. Berarti 1/9, kita tulis 9K, kita tulis 9K, tutup gitu kan. Terus 9 kali 5, 45. Terus 45 ditambah, yang ditambah kan min 14 ya. Min 14 gitu. Terus 45 perkalian berapa yang hasilnya 14? 9 sama 5. Tuh kan. Supaya jadi min 14 berarti dua-duanya harus minus. Jadinya kita pindahin ke sini min 9, di sini min 5. Terus kita coret yang bisa dicoret. Berarti kan 9 sama 9 habis. 9 sama 9 juga habis. Berarti K min 1 sama dengan 0, K sama dengan 1 gitu ya. 9K min 5 sama dengan 0, 9K sama dengan 5, K sama dengan 5/9. Kayak gini ya. Nah, kalau soalnya ini sama dengan nih, si D-nya ini sama dengan 0, udah selesai masalahnya. Cuman karena dia lebih dari 0, kita harus buat garis bilangan. Ingat waktu SD itu belajar garis bilangan ya. Ini untuk kelas lain yang sudah saya jelaskan juga harus ingat-ingat nih. Ini garis bilangan. Garis bilangan tuh kalau waktu SD itu misalnya ini 0, ini 1, ini 2 gitu. Ini -1, ini -2 gitu kan. Ingatlah pokoknya. Nah, sekarang kita nulis si 1 sama 5/9 ini kita tulis di garis bilangan sesuai dengan urutannya kan. Yang kecil itu di sebelah kiri, yang besar itu di sebelah kanan. Hmm, berarti yang ditulis pertama itu kan 5/9 ya. 5/9 itu kan 0, sekian gitu kan. Ini satu di sini gitu. Nah, langkah selanjutnya kita harus menguji titik. Jadi ada dua kemungkinan dari pengujian garis bilangan ini. Jadi garis bilangan ini tujuannya buat menentukan nilai K kan. Nilai K-nya ini di sebelah kanannya 5/9 atau di sebelah kirinya 5/9. Ada dua kemungkinan. Jadi nanti ini kan kali arsir nih. Bisa arahnya ke sini, bisa arahnya ke sini. Ke kanan lebih besar, ke kiri lebih kecil gitu. Ada dua kemungkinannya. Pertama kita uji titik dulu. Uji titik em, pakai yang ini, uji titiknya. Jadi 9K kuadrat min 14K tambah 5 lebih dari 0. Nah, 5/9 ini cari angka yang paling mudah antara, ya, jadi kita cari angka yang paling mudah di antara 5/9 ini. Boleh di sebelah kanannya, boleh di sebelah kirinya. Sebelah kirinya, kalau saya ambil sebelah kiri, itu di sebelah kiri ada angka 0 ya. Ini 0, bukan -0. Ya, ada angka 0, gini. Kita uji nih. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti kan 9 kali 0 kuadrat dikurang 14 kali 0 ditambah 5 lebih dari 0 gitu kan. 0, ini 0 gitu kan. Ya udah sisanya 5. 5 lebih besar dari 0. Benar nggak 5 lebih besar dari 0? Benar kan? Kalau benar, kamu tarik garis kayak gini ke arah sini. Ke arah yang dilewati 0,0. Nah, berarti ini daerah penyelesaiannya gitu. Terus sekarang yang satu. Ambil angka yang paling gampang di antara satu. Boleh sebelah kanan, boleh sebelah kiri. Kalau saya lebih sebelah kanan. Ada yang kedua di sini kan. Isi K-nya sama dengan 2. Berarti jadi 9 kali 2 kuadrat dikurang 14 kali 2 ditambah 5 lebih dari 0. 2 kuadrat kan 4. 4 kali 9.
36 gitu kan. Terus 36 dikurang 28 ditambah 5 lebih dari 0. Ini semua berapa? 13 ya. Lebih dari 0. Benar nggak 13 lebih dari 0? Benar. Oke, kalau benar ya udah kita arsirnya ke sebelah kanan ke arah 2-nya ini gitu. Arsir deh. Nah, gimana kalau nanti suatu saat kalian ngerjain soal uji titiknya salah? Kalau salah, berarti yang ada duanya ini nggak boleh kalian arsir. Jadi kalian arsirnya yang sebelah sini gitu, berlawanan dari angka 2 gitu ya. Mirip-mirip sama perda sama linear yang kemarin dibahas tuh program linear. Ya arsir ke atas, arsir ke bawah gitu, arsir ke kanan kiri gitu kan. Mirip lah kayak gitu. Nah, sampai sini kalian ambil kesimpulan dari garis bilangan ini. Kesimpulannya itu gini. Ini kan yang 5/9 arsirnya ke sini, ke kiri. Ke kiri itu kan lebih kecil kan. Jadi kalau semakin kiri semakin kecil, semakin ke kanan itu semakin besar bilangannya. Berarti kesimpulannya adalah K lebih kecil dari 5/9. Atau, karena ada dua kesimpulan jadi pakai atau, saat K lebih besar dari satu itu. Karena apa lebih besar? Karena diarsir ke kanan. Kan ke kanan tuh jadi lebih besar ya. Ada satu, ada dua, ada tiga, ada empat, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini kesimpulannya. Begitu. Ya, semoga bisa dipahami. Selanjutnya saya akan membahas soal dari latihan 9. Ya, latihan 9 nomor 1D. Sebenarnya 1D gampang ya. Yang nomor satu ini masih gampang. Tentukan fungsi-fungsi kuadrat berikut terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Jadi dia nanya keterbukaannya. Kita lihat di sini A-nya kan sama dengan -5. -5 itu kan berarti A-nya kurang dari 0 kan. Kalau kurang dari 0 berarti grafiknya set atau sedih. Atau terbuka ke bawah. Buka ke bawah. Gitu kan. Udah selesai sampai sini aja. Ingat pairnya berarti nomor satu A, B, dan C. Nomor 2 nomor 3 sama ini kita bahas 4D. Berarti yang jadi PR 4A, B, C. Gitu. Nomor 4 tentukan titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Berarti ada dua pertanyaan. Titik potong sumbu X, sumbu Y. Terus sumbu simetri, nilai ekstrim, titik balik dari fungsi kuadrat. Oke, pertama, titik potong sumbu X dulu ya. Kalau titik potong sumbu X berarti apa yang nol? Y-nya sama dengan nol gitu kan. Kita udah bahas. Nah, Y di sini, di persamaan kuadrat ini, fx sama dengan min 6x kuadrat, min 11x tambah 10, itu kan gak ada Y-nya. Y-nya itu adalah yang ini nih. Ini tuh Y. Fx itu Y. Jadi kalau di Y-nya jadi nol, jadi min 6x kuadrat, min 11x tambah 10 sama dengan nol gitu. Terus kalian kali dulu sama min 1 kan supaya bisa difaktorin jadi 6x kuadrat plus 11x min 10 sama dengan nol. Udah deh kalian faktorin 1/6, 6x, terus 6x, dan seterusnya. Sampai ketemu x sama dengan berapa dan x sama dengan berapa gitu kan. Yang ini kalian bisalah kerjain sendiri. Oke, untuk yang nomor 2, titik potong sumbu Y ya. Titik potong sumbu Y. Kalau titik potong sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Berarti ya udah siang ini Y-nya sama dengan X-nya kita ganti 0 jadi min 6 kali 0 kuadrat min 11 kali 0 ditambah 10. Berarti Y-nya sama dengan 10. Karena 0, 0 ya udah gitu. 0 semua. Kecuali yang 10-nya karena nggak ada X-nya. Berarti koordinatnya jadi 0,10 gitu. Terus untuk yang nomor 3 nilai sumbu simetri. Sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. Ya udah hitung aja deh. B-nya berapa? B-nya kan min 11. Berarti min 11 per 2 dikali A-nya min 6. Berarti min 6. Jadi sama dengan min 11 per min 12. Nah, jadi min yang ini tuh, min yang ini itu min di luar ya. Jadi kalian selesaikan dulu B per 2A-nya, baru dikali minusnya itu terakhir.
gitu. Minus ini terakhir. Jadi selesaikan dulu 11 plus dibagi sama min 12 kan min ya. Min ketemu min jadi plus lagi. Gini. Berarti ini X-nya dari sumbu simetri. Oke. Terus lanjut pertanyaan keempat. Itu nilai ekstrim. Nilai ekstrim gitu kan. Rumusnya Y sama dengan D, min D per 4A kan. D-nya langsung aja saya rubah jadi min B per 4 min B sorry min B kuadrat min 4A C gitu. Dibagi sama 4 kali A. Sama dengan B-nya kan min 11. Berarti min dalam kurung min 11 kuadrat min 4 kali A-nya min 6 kali C-nya 10 per 4 kali minus 6 sama dengan minus 100 11 kuadrat itu kan 121 ya. 121 min 4 kali min 6 itu 24 dikali 10 jadi plus 24 240 sorry kan dikali 10 ya. Dibagi sama minus 24 gitu. Terus 120 ditambah sama 240 itu kan 361 per min 24. Min ketemu min jadinya plus. Berarti jadinya 361 per 24. Gitu kan ya. Nah, ini nilai X-nya dan nilai Y-nya. Terus pertanyaan terakhir, yang kelima, itu titik puncak. Nah, kalau udah diketahui sumbu simetri dan dan nilai ekstrim, titik puncaknya ya udah tinggal di copy paste aja. Berarti X-nya itu yang ini 11 per 12, Y-nya yang ini 361 per 24 gitu. Selesai deh kayak gini soalnya ya. Ya, semoga bisa dijadikan referensi dan referensi buat kalian ngerjain LKS halaman 16. Dan jangan lupa dicatat ya materi yang tadi dicatat di buku catatan, sama ini contoh juga di buku catatan, dan tugasnya dikerjain di buku tugas. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.